Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Divesta Kirana dengan NIM 18 19 10 50 10 57. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai cara penggunaan salah satu feature di ArcGIS untuk membantu kita menganalisa kira-kira lokasi mana yang tepat untuk dilakukan pembangunan. Hari ini saya akan menggunakan contoh studi kasus pada deliniasi Kecamatan Lowaru yang ada di Kota Malang. Selain itu, saya juga memiliki SHP permukiman, jaringan jalan, titik pendidikan, dan juga titik kesehatan yang ada di Kecamatan Lowaru. Nah, di sini saya akan menggunakan dua feature. Yang pertama adalah Euclidean Distance dan juga Wake Sum, di mana tujuan dari penggunaan feature ini nantinya kita bisa mengetahui kira-kira lokasi mana sih yang paling potensial atau memiliki kemampuan untuk dilakukan pembangunan dan juga perencanaan secara optimal berdasarkan dengan input data yang kita gunakan, di mana di sini saya menggunakan input data berupa permukiman sebagai pertimbangan di mana letak kepadatan masyarakat yang berpotensi untuk menciptakan tarikan dan bangkitan. Selain itu, saya juga menggunakan data jaringan jalan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas, lalu juga tingkat pelayanan fasilitas umum, yakni pada fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang ada di Kecamatan Lowaru. Baik, langsung saja kita masuk ke proses analisisnya. Di sini kita bisa menemukan feature Euclidean Distance pada sub Spatial Analysis Tools nomor 3 dari bawah, kita klik sekali. Lalu di sini kita bisa menemukan Euclidean Distance. Kita klik 2 kali. Untuk input rasternya, kita akan mengatur terlebih dahulu Euclidean untuk titik fasilitas kesehatan. Maka kita masukkan SHP kesehatan ke dalam input raster. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa mengatur environments. Di bagian Processing Extents, kita pilih Same as Layer Lowaru, sesuai dengan kecamatan yang kita gunakan. Lalu kita atur raster analisisnya. Kita klik Lowaru juga, lalu OK. Di sini sebenarnya kita juga bisa mengatur maximum distance. Sekiranya kita membutuhkan batasan jarak, kita bisa mengaturnya di sini. Namun saat ini saya tidak akan menggunakan ini, jadi akan saya biarkan kosong seperti ini saja. Jadi karena di sini ada tertulis opsional, maka ini tergantung dengan keinginan atau tujuan yang ingin kita capai nantinya. Setelah itu kita bisa klik OK, lalu menunggu prosesnya sampai selesai. Ya, seperti ini ada pop-up tulisan yang menandakan bahwa proses Euclidean Distance terkait fasilitas kesehatan kita sudah selesai. Di sini sudah muncul layer Euclidean kesehatan yang tadi kita buat. Kita bisa pindah ke bagian atas agar tidak tertutup oleh layer yang lain. Nah, seperti ini hasilnya dari analisa Euclidean Distance pada titik fasilitas kesehatan. Selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama terhadap data kesehatan. Maksud saya terhadap data pendidikan dan juga permukiman. Langsung saja seperti yang tadi kita klik Euclidean Distance 2 kali. Lalu tadi ini karena kesehatan sudah ada datanya Euclidean Distance, kita selanjutnya bisa masuk ke pengaturan dari data pendidikan. Kita masukkan ke input raster, lalu sama seperti tadi maximum distance akan saya kosongi saja. Kita atur environments-nya, di processing extents, kita pilih masih sama same as layer Lowaru. Selanjutnya di raster analysis, kita juga pilih Lowaru. Klik OK, lalu klik OK sekali lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, berikut adalah tanda bahwa prosesnya sudah berhasil. Ini sudah muncul layer Euclidean Distance dari titik fasilitas pendidikan. Yang terakhir, kita akan mengatur Euclidean Distance dari SHP permukiman. Masih sama seperti tadi caranya, kita langsung masukkan saja ke input raster data permukiman. Masih kita kosongi bagian maksimum distance-nya, lalu environment sama seperti tadi, processing extents kita pilih same as layer Lowaru. Jangan lupa untuk raster analisisnya kita juga pilih Lowaru. Klik OK, lalu klik OK lagi. Ya, berikut sudah muncul
layer baru terkait hasil Euclidean distance dari data permukiman yang baru saja kita lakukan. Nah, bisa dilihat di sini ketiga Euclidean dari setiap data SHP ini masih terpisah-pisah. Maka dari itu kita bisa menggabungkannya menggunakan teknik overlay. Sehingga kita bisa tahu kira-kira irisan yang paling potensial dari ketiga hasil Euclidean distance ini di mana. Kita bisa menemukan sub overlay di sini, lalu kita pilih weighted sum. Setelah itu kita masukkan hasil layer Euclidean yang sudah kita buat sebelumnya, mulai dari permukiman, pendidikan, dan juga kesehatan. Setelah itu di bagian kolom paling kanan ada tertulis weight, ini maksudnya adalah pembobotan, di mana kita harus mengatur dari seluruh layer SHP ini totalnya jika ditambahkan haruslah sama dengan 1 atau 100%. Maka di sini saya akan mengaturnya untuk permukiman, kita atur saja sekitar 0,3, lalu untuk pendidikan 0,2, sementara untuk kesehatan kita pilih sisanya 0,5. Nah, jika sudah seperti ini, 0,3 ditambah 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 1, maka kita sudah bisa klik OK untuk melihat hasilnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, berikut sudah muncul hasil dari weighted sum yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita harus melakukan pengklasifikasian agar kita bisa benar-benar mengidentifikasi kira-kira pembagian kelas dari hasil analisa yang kita buat ini seperti apa. Kita bisa klik di sini, di bagian reclass, kita pilih reclassify, lalu untuk input rasternya kita masukkan layer wake sum yang sudah kita buat tadi, masukkan ke sini, lalu klik classify sekali. Nah, di sini kita akan merubah classes atau pembagian kelasnya menjadi 5, lalu kita bisa klik OK. Klik OK sekali lagi, kita tunggu prosesnya hingga muncul seperti ini. Nah, untuk memudahkan identifikasi, kita bisa merubah simbologi dari layer ini. Di sini kita bisa mengatur warnanya agar lebih mudah dipahami. Kita pilih berikut, lalu klik OK. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari hasil seluruh input data yang kita gunakan di sini, mulai dari kecamatan Lokwaru, permukiman, jaringan jalan, titik pendidikan, titik kesehatan, lalu di awal tadi kita sudah melakukan analisis Euclidean, lalu mengoverlay-nya hingga didapati weight sum, dan kita melakukan pengklasifikasian ke dalam 5 kelas yang berbeda. Di sini kita akan mendapatkan gambaran hasil dari overlay peta yang sudah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa daerah yang ditandai dengan warna hijau tua ini berarti memiliki tingkat potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi semakin hijau warna legendanya, L itu berarti lokasi ini merupakan lokasi yang paling memiliki prospek atau kemampuan yang paling besar untuk bisa dilakukan pembangunan atau perencanaan berdasarkan dengan data yang sudah kita gunakan. Dengan kata lain, karena tadi kita menggunakan data kesehatan, pendidikan, jalan, dan juga permukiman, berarti daerah yang berwarna hijau tua ini merupakan daerah yang memiliki kelengkapan fasilitas yang memadai, mulai dari ketersediaan permukiman, ketersediaan aksesibilitas yang baik, lalu titik fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang memadai. Seperti itu. Selanjutnya, setelah warna hijau tua, di bagian luarnya, di sini ada bagian warna yang berwarna hijau muda. Nah, hijau muda ini juga sebenarnya masih memiliki potensi yang masih bagus, tapi lebih rendah dibandingkan dengan lokasi yang berwarna hijau tua. Begitu seterusnya, semakin keluar, semakin berubah warnanya, semakin muda warnanya, maka tingkat potensialnya itu semakin rendah. Hingga di bagian merah ini, di bagian daerah yang berwarna merah ini berarti rekomendasi untuk
pembangunannya masih sangat kurang atau kurang potensial untuk dilakukan perencanaan secara lebih lanjut. Hal ini mungkin mempertimbangkan dari hasil overlay tadi bahwa di daerah merah ini bisa dipahami bahwa kurang memiliki ketersediaan atau kurang memiliki kelengkapan fasilitas yang kita inginkan, seperti halnya permukiman, jalan, pendidikan, dan juga kesehatan. Maka dari itu, di sini ditunjukkan dengan warna merah yang menandakan bahwa lokasi tersebut tidak potensial untuk dilakukan pembangunan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil seperti ini, maka kita akan dengan lebih mudah bisa menentukan kira-kira di mana kita harus melakukan pembangunan atau perencanaan, sehingga proses perencanaan yang kita buat nanti akan bisa lebih tepat sasaran dan juga efektif. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.